only by asking one question. Do we remain the world's most awarded single malt Scotch whisky? Glenfiddich, where next? Tahun lalu, Glenfiddich sukses menggelar The Where Next Club di Indonesia dengan memperkenalkan serangkaian Maverick ternama masing-masing dengan kisah inspiratif seputar passion mereka, perjalanan karir mereka, dan bagaimana keduanya saling mendukung. Nah, menjelang akhir tahun 2022, The Where Next Club kembali hadir dalam kolaborasi dengan Prestige Indonesia. Sekali lagi, kami menghadirkan 3 Maverick inspiratif yang luar biasa dalam serangkaian interview. Nah, di setiap sesi kita akan menggali apa yang menjadi passion mereka, apa saja yang menjadi sumber motivasi mereka, bagaimana mereka push and break boundaries dalam bisnis yang mereka bangun, serta bagaimana mereka menjawab pertanyaan where next. Tetaplah bersama kami di The Where Next Club bersama Prestige Indonesia dan Glenfiddich, the world's most awarded single malt Scotch whisky. Seorang penggemar dan juga pebisnis otomotif, seperti halnya Glenfiddich yang selalu push the boundaries, beliau mendirikan TDA Luxury Toys pada tahun 2009, yaitu sebuah special showroom supercars yang mendobrak tradisi otomotif premium di Indonesia. Telah hadir bersama saya di sini William Chandra di program Glenfiddich X Prestige, The Where Next Club. Halo Willy, thank you for joining. Apa kabar? Baik. Oke, well aku pengen tahu lebih dulu. Gimana awalnya dulu ketertarikan di dunia otomotif? How did it start? Mungkin dulu pada saat masih teenager, jadi teman-teman tuh kan pada suka mobil kayak Kijang, Panther, atau C-Class atau seri 3, dulu yang kayak dipendekin, ganti velg, pasang sound system. Mungkin awalnya dari situ kali. Dan juga mungkin kalau lebih awalnya lagi, waktu kira-kira 5-6 SD, diajari nyetir sama supir. Ya, dari situ mulai suka tuh sama mobil. Nah, setelah kelar dari sekolah, saya tuh suka mobil, cuman belum dibeliin. Jadi ada satu waktu saya suka mobil, saya udah pergi ke showroomnya, terus saya minta mobilnya, nggak dikasih. Umur berapa nih? Lulus SMA berarti? Iya, kira-kira umur 19 kali. 19 tahun, oke. Gak dikasih, papa bilang omsetnya naikin dulu. Oh, saya naikin tuh omsetnya. Papa kerja sebagai apa waktu itu? Bahan bangunan. Oke, pengusaha bahan bangunan. Iya. Jadi kamu harus naikin omset dulu untuk dapat mobil? Iya. Oke, terus? Omsetnya naik, cuman belum dibeliin. Tapi memang soalnya mungkin keadaannya juga nggak begitu bagus gitu. Ya akhirnya saya bilang ya udah oke, gimana kalau misalnya saya kerja sendiri. Saya waktu itu naik Panther. Jadi Panthernya saya jual, terus pada saat itu kan booming tuh barang China, jadi saya berangkat ke China, saya jual tuh kira-kira dapat nggak nyampe 100 juta, kayaknya 90 juta. Saya berangkat ke China, kira-kira habis 20 jutaan, intinya duitnya kurang, saya beli satu kontainer tuh harganya kira-kira 200 jutaan. Jadi itu semua sisanya sekitar 70 juta, saya kasih DP lah, itu barangnya 200 juta. Pada saat kirim, saya pusing bayarnya gimana, jadi mesti gesek kartu kredit apa segala macam. Gitu. Itu awal mulanya saya suka mobil. Akhirnya setelah itu jalan, saya bisa beli mobil yang saya suka. Itu kebetulan belum laku. Oh, jadi awalnya gara-gara bikin usaha sendiri, toko bangunan juga, bahan-bahan bangunan, impor dari China, terus akhirnya berkembang dan akhirnya beli mobil. Iya. Itu mobil pertama yang kamu beli apa, Wel? 328 Ci. Yang 2 pintu. Mahal dong waktu itu ya? Wah, mahal lumayan. Buat saya waktu itu mahal banget. Oke. Terus dari situ gimana awalnya? Oke, aku pengen bisnis otomotif. Awalnya masih belum bisnis otomotif, saya masih bisnis bahan bangunan. Sampai di tahun 2008 itu saya bikin showroom untuk yang produk bahan bangunan itu di Harmoni. Bikin showroom tujuannya untuk
supaya arsitek sama kontraktor itu bisa datang dan spek barangnya ini untuk masuk ke project. Tapi perjalanan 1 tahun lebih 2 tahun tuh nggak ada satu orang pun yang datang ke situ. Kenapa kok nggak ada yang datang? Apakah karena ini di Harmoni? Mungkin mungkin lokasinya bukan di tempat bahan bangunan kan, jadi lokasinya itu nyempil gitu. Jadi akhirnya saya tuh hobi ganti mobil dulu, 1 tahun bisa ganti mobil itu 2 kali. Gitu. Ya akhirnya saya coba dagang mobil. Jadi karena bahan bangunan nggak sukses, akhirnya banting setir ke jualan mobil. Apa yang bikin kamu memutuskan aku harus banting setir dan aku harus jualan mobil? Emang mobil kamu bisa rely on that? Bisa ini jadiin pegangan hidup waktu itu, Well? Awalnya susah banget. Karena kan kalau bahan bangunan saya kan jual ke toko-toko. Saya udah tahu nih, oh toko ini bulan depan belinya berapa banyak, kira-kira tuh bayangan tuh udah ada. Revenue udah pasti ya? Revenue udah pasti. Kalau mobil saya pikir kan, oh hari ini, bulan ini saya jualan pergi ke si A. Bulan depan nggak mungkin si A beli lagi dong. Yeah. Jadi saya nggak ada sesuatu yang pasti buat saya. Cuman di mobil itu saya ngerasa hidup. Saya benar-benar ngerasa hidup karena kan mobil ini hubungannya biasanya kan langsung ke direct owner kan. Jadi orang-orangnya juga asik. Terus saya suka berteman dan mereka juga sekarang hidup saya itu benar-benar TDA itu bukan kerjaan saya, TDA itu hidup saya. Karena saya cari uang di situ, hobi saya di situ, teman-teman saya semua di situ. Jadi udah menjadi hidup saya tuh. Oke. Ini sebelum saya lebih lanjut soal bagaimana sepak terjang TDA, ini ada pertanyaan juga menarik bahwa Glenfiddich, well, ini berasal dari bahasa Scottish Gaelic yang artinya The Valley of the Deer. Nah, berbicara tentang TDA Luxury Toys, seperti apa kisah di balik nama itu? TDA itu apa sih? TDA itu, kalau yang kita spell sekarang itu The Jakarta Auto. The Jakarta Auto, oke. Cuman aslinya itu bukan itu. Apa aslinya? Aslinya itu nama belakang saya, Chandra. Chandra. Cuman kalau saya pakai Chandra motor kan jelek. Jadul banget gitu Jadul ya? banget gitu. Okay. Jadi saya singkatnya gimana caranya, saya ambil TDA itu. Jadi saya pakai itu. Terus saya cari bawahnya adalah di Jakarta Auto. Oh, oke. Jadi awalnya TDA itu adalah dari inisial nama Chandra. Oke. Cuman kalau misalnya Chandra motor ya beda ya. Mungkin nggak akan sesukses sekarang ya. Enggak juga. Tapi why toys? Kenapa kamu menyebutnya toys? Karena buat saya mobil itu kan kayak barang hobi, barang mainan. Karena apa yang saya jual itu kan bukan barang kebutuhan. Mereka beli ini bukan untuk dipakai setiap hari atau untuk kebutuhan daily use. Mereka beli benar-benar untuk hobinya mereka. Oke. Ini ngomong soal TDA Luxury Toys, gimana awal-awal dulu perjalanan kamu membangun showroom ini, membangun brand ini, dan apa yang kamu lakukan untuk mengatasi tantangan itu? Langsung sukses, langsung melejit, atau gimana, Well? Awalnya susah banget. Mungkin awalnya, saya juga nggak terlalu serius pada awalnya, jadi mungkin tahun pertama, tahun kedua itu kita tuh rugi terus. Rugi terus, 2 tahun pertama? Even mobil yang hari pertama saya buka showroom, saya beli, itu baru laku tuh hampir 2 tahun. Wow. Dan itu pun rugi lumayan banyak tuh, 20% ada kali mobilnya. Oke. Artinya 2 tahun pertama ini tapi ada penjualan kan? Ada, cuman sedikit banget. Sedikit banget. Ya, mungkin 3-4 bulan baru jual 1 gitu. Oh, oke. Terus apa yang kamu lakukan untuk mengatasi masalah itu? Ini 2 tahun pertama bukan waktu yang pendek loh. Ya Iya. kan? Apalagi ini adalah bisnis yang kamu ibaratnya banting setir menjadi sesuatu yang kamu cinta, tapi ini menjadi pegangan hidup kamu juga. Jadi mungkin mulai fokus ya, jadi masuk situ mulai fokus, terus saya mulai ngedalemin, terus saya juga, hidup saya kan memang bener-bener passion saya, jadi setiap hari saya belajar banyak, day by day saya banyak belajar mengenai gimana cara ngatasin ini, gimana cara ini, perspektifnya juga udah mulai berubah dari perspektif dari seorang yang cuma cari duit, penjual, berubah jadi orang yang bener-bener ya udah gue jalanin aja deh yang ini dengan passion saya, gimana sih kalau sebagai customer itu ngerasainnya. Artinya struggle banget ya. Tapi ini menarik sih karena dua tahun pertama berarti kamu nggak terlalu into the business.
Setelah itu perubahan apa, yang kamu terapkan setelah 2 tahun itu ke dalam TDA? Saya mulai fokus, terus saya mulai benerin. Pada saat itu kan masih zaman BlackBerry. Masih zaman BlackBerry, jadi saya mulai jualan, jadi kayak saya pasang status di BlackBerry gitu. Cuman dalam perjalanan ternyata BlackBerry gone. Saya pusing jualannya gimana gitu. Terus makanya kita create apps. Jadi saya ada apps, itu bisa di situ dilihat, itu ada foto, detail, harga, spesifikasi dan lain sebagainya macam. Terus kalau zaman dulu tuh kan kita jualan pakai via koran. Jadi di koran tuh ada kolom tuh jualan mobil. Ya. Terus kita benerin pakai foto. Foto, setelah itu foto kan dulu kan yang penting ada foto gitu. Mobilnya wujudnya ada. Nah, terus saya benerin fotonya itu supaya orang tuh ngelihatnya lebih enak gimana. Terus eyesight apa segala macam itu saya benerin, interior fotonya itu juga oke. Jadi akhirnya dari kesulitan atau dari hambatan justru malah menciptakan inovasi ya buat Welly ya. Oke, ini menarik banget. Tapi berbicara soal produk nih Glenfiddich terkenal dengan signature triangular bottle-nya seperti yang kita lihat di samping kita ini, yang didesain oleh Hans Schleicher pada tahun 1956 dan mulai dipakai dari tahun 1961 sampai dengan sekarang. Nah, kalau di TDA Luxury Toys sendiri, kini sudah banyak brand supercars non-mainstream yang dihadirkan oleh TDA Luxury Toys di Indonesia. Nah, gimana biasanya Welly mendapatkan inspirasi untuk pushing the boundaries atau mendobrak batasan yang mungkin menghalangi dalam bisnis kamu? Kita tuh kan awalnya kan jual beli mobil bekas kan. Cuman during the pandemic, ini awal mulai sebenarnya gara-gara pandemic itu sih. Jadi pandemic kita tuh udah kayak jalan ke depan tuh kayak gelap. Ya, nggak ngerti, udah kayak totally blank. Kita kan nggak tahu mau kemana. Kita juga sempat tutup mungkin berapa bulan ya, mungkin hampir setengah tahun kali, 3, 4 bulan, 5 bulan kayaknya. Kita benar-benar tutup. Jadi pada saat tutup itu, saya coba searching sesuatu yang menarik. Ternyata saya dapat satu brand yang di Inggris, itu namanya BAC. BAC ini single seater, ini kayak mobil Formula 3, cuman road legal. Jadi itu kita coba apply, kita ini. Sebenarnya ini sih dari pandemik sih. Dari pandemik. Terus akhirnya dapat lisensi itu? Akhirnya kita dapat lisensi itu. Jadi justru malah dari pandemik yang awalnya jualan mobil bekas, sekarang udah merupakan istilahnya adalah authorized distributor untuk BAC ini. Dari situ terus kemana? Dari BAC kita doing oke, terus kita apply untuk Morgan. Morgan kebetulan di Inggris juga. Terus setelah Morgan, kita juga dealernya Jeep. Setelah itu terakhir ini Koenigsegg, Swedia. Artinya sekarang udah pegang 4 brand. 4. Doing okay itu, jelasin doing okay itu gimana? Mungkin secara apa ya? Mungkin secara bagaimana cara kita maintain customer-nya, bagaimana cara kita coba jualannya gitu. Oke, emang jualannya berapa per bulan? Mudah-mudahan banyak. Amin. Ini soalnya kalau didesak soal angka nggak akan ngaku ini. Oke, tapi masih berkaitan dengan inspirasi, apa aspek inspiratif yang kamu lihat dari Glenfiddich yang mungkin ini cocok atau sejalan dengan prinsip kamu berbisnis? Glenfiddich itu menurut saya dia udah cukup, eksistensinya cukup lama, mungkin sekitar 135 tahun kali yang udah ada. Jadi dia udah ngelewatin namanya World War I, World War II, dia udah ngelewatin kayak financial crisis, dia ngelewatin berbagai macam turbulence lah. Termasuk pandemi kemarin. Dan dia bisa bertahan segitu lama, itu nggak gampang. Pasti ada sesuatunya untuk bisa bertahan segitu lama. Sebenarnya waktu itu saya juga pernah baca tentang si Glenfiddich, dia kan kayak the best drum in the valley. Jadi menurut saya memang produk terbaik lah yang ujungnya itu pasti menang. Dan itu untuk long run-nya ya. Dan itu yang kamu terapkan pada TDA? Iya. Oke, tapi aku juga bisa belajar sih bahwa justru dari kesulitan, ya kan, BlackBerry waktu itu gone, kamu bikin app. Terus kemarin pandemi, kamu tutup hampir 6 bulan,
malah akhirnya mendapatkan lisensi untuk mendistribusi mobil-mobil yang anti mainstream di Indonesia. Jadi itu ternyata jawabannya ya. Dikarenakan pandemi dengan kesulitan justru malah ada quantum leap. Iya. Oke. Nah, Glenfiddich sudah berdiri lebih dari 130 tahun. Ini pertama kali keluarga William Grant mendirikan distiller pertama mereka. Usianya udah sangat matang, 130 tahun. Sementara kalau TDA Luxury Toys berdiri di tahun 2009. Nah, dalam perjalanan selama 13 tahun ini, apa momen yang menurut kamu paling membanggakan? Mungkin yang paling membanggakan itu yang kita bisa dipercaya sama merek-merek dari luar negeri ini, karena decision mereka untuk memberikan satu kepercayaan memasarkan produknya di Indonesia itu melakukan proses yang panjang sebenarnya. Karena dari kacamata mereka, sekali ini gagal di Indonesia, mereka berat nih untuk masuk lagi ke Indonesia. Artinya kalau ini nggak berhasil, nggak cuman TDA aja yang misalnya namanya jadi nggak oke, tapi juga seluruh industri otomotif, karena belum tentu brand ini mau masuk lagi ke Indonesia gitu. Iya, karena kalau dia udah terpuruk, untuk naik itu susah. Oke. Mobil tuh begitu. Tapi proses untuk mendapatkan lisensi itu seberapa susah sih, Val? Kita harus submit kayak company profile, terus dia tanya, oke, strategi kita apa segala macam ini gitu. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk, oke, gue percaya sama ini. Total ada 4 brand berarti ya. Selain itu, apa lagi yang membanggakan? Mungkin sebenarnya yang paling membanggakan itu adalah decision saya waktu saya decide untuk fokus di industri otomotif. Karena saya ngerasa hidup saya sekarang benar-benar berubah. Maksudnya berubah bukan dari segi apa ya, maksudnya saya berubah itu, hidup saya tuh ngerasa hidup. Setiap pagi saya ke kantor, saya seneng ngeliatin mobil, ketemu customer juga teman-teman saya. Jadi benar-benar saya tuh ngerasa hidup saya tuh berubah di situ. Fulfilled ya? Fulfill. Oke. Emang kalau misalnya bahan bangunan nggak bisa memberikan fulfillment seperti ini? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi itu adalah momen ketika kamu beralih ke industri otomotif, itulah momen yang paling membanggakan. Iya. Oke. Will, aku juga dengar bahwa TDA bersama dengan teman-teman dan juga partner itu kemarin pada waktu pemerintah kesulitan untuk memberikan atau mendistribusikan vaksin secara merata ke masyarakat, ini kamu juga bantu pemerintah untuk distribusi vaksin. Boleh diceritain nggak soal itu? Jadi pada saat itu kan waktu kita ngalamin pandemi di Indonesia, kita kan sempat ngalamin kayak lockdown, semi lockdown. Saya pikir-pikir kok kayaknya begini terus ya, maksudnya mau sampai kapan? Lockdown dibuka, semi lockdown, COVID-nya naik lagi, di lockdown lagi gitu. Saya pikir sebenarnya solusinya adalah bagaimana coba kita membantu penyebaran vaksin, dan kebetulan saya dibantu oleh teman-teman ini dan Bapak Bambang Susatyo untuk kita bikin vaksinasi itu, penyebaran vaksinasi. Oke, berapa yang divaksinasi oleh kamu dan teman-teman? Mungkin kayaknya sekitar 20.000. 20.000 orang? Iya, 20.000 orang. Daerah mana aja, Bang? Di daerah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Artinya pandemi kemarin tidak hanya mengubah mindset dan juga cara kerja kamu yang awalnya jual mobil bekas, tapi akhirnya justru malah mendapatkan kepercayaan dari 4 brand untuk jual di TDA Luxury Toys, tapi juga momen buat kamu berbagi. Selain itu, gimana cara kamu menavigasi ketika pandemi kemarin, ketika puncak-puncaknya tuh, tahun 2020, pertengahan sampai akhir, dan 2021? Jadi mungkin startnya itu waktu kita dapat distributor BAC. Pada saat kita dapat distributor BAC, kita bingung bagaimana caranya untuk bisa launching dalam keadaan pandemi. Oh, itu challenging banget. Jadi pandemi. Iyalah, kita nggak boleh buka toko, ya kan? Nggak boleh ngumpul orang. Ini mau launching lagi kan? Mau launching lagi. Jadi launching itu kita buat 5 hari. 5 hari? 5 hari. Dan 5 hari itu jamnya kita batasin tuh. Dari jam setiap sesi 1 jam. Jadi 1 hari itu ada berapa sesi ya. Capek sih, tapi memang itu harus kita lakukan untuk mengurangin orang yang datang kan. Apa aja yang dilakukan tuh dalam 5 hari itu? Ini mungkin bisa juga inspirasi buat
buat orang-orang kan? Kita undang mereka datang, yang jamnya kita udah jamnya mereka tentukan dan kita masukin slot, datang, jadi kita penjelasan produk segala macam, kita ulangin tuh 1 hari 5 kali selama 5 hari ulangin hal yang sama. Lumayan gempor ya. Gempor. Was it worth it? Iya, Worth it apa waktu itu? karena mungkin itu brand pertama kali yang kita pegang dan rasa excitednya itu tinggi sekali, jadi rasa capek itu hilang, cuman malam itu berasa pegel banget, tidur pagi bangun ngajar lagi gitu selama 5 hari dan sangat membanggakan sih. Bisa dikatakan brand ini sebagai salah satu pilar, mungkin salah satu yang paling laku di antara 4 brand yang kamu tawarkan ke market atau gimana? Enggak juga, karena BAC ini kan mobil hobi. Sebenarnya ini mobil Formula 3 yang street legal. Jadi mungkin nggak semua orang bisa suka sama mobil yang kayak gini, karena ini hardcore banget ya. Oke. Ini kayak yang biasa dipakai untuk F3 ya? Iya, Tapi street legal? street legal. Oke. Well, sejauh ini menurut kamu nih, apa saja kontribusi dari TDA Luxury Toys ke dunia atau industri otomotif di Indonesia? Sebenarnya sih mungkin kayak salah satunya tadi memberikan vaksin. Kalau misalnya saya nggak berkecimpung di dunia otomotif, mungkin saya tidak bisa punya kesempatan untuk bikin memberikan Berbagi, vaksinasi tadi. Sama mungkin kayak dari teman-teman kita kan kita ada klub mobil. Klub mobil itu kita banyak melakukan charity, apalagi during pandemi. Jadi kita banyak melakukan charity. Oke, charity-nya kayak gimana aja tuh? Mungkin pada saat itu kan orang banyak yang inti katanya mungkin kayak di layoff lah. Jadi kita banyak memberikan kayak sembako, masker, kayak gitu pergi ke daerah-daerah. Oke, jadi ini yang menurut kamu pintu ini terbuka karena kamu berkecimpung di industri otomotif. Karena saya sama teman-teman otomotif itu jadi satu, kita bareng melakukan hal itu. Oke. Tapi ngomong-ngomong soal industri otomotif nih, sebagai orang yang tidak hanya menggandrungi, tapi kamu juga terjun di bisnis industri otomotif premium, dan kamu juga penggemar di dalamnya. Tren-tren saat ini yang lagi digandrungi oleh orang-orang, anak muda, ataupun ayah ibu mereka gitu, yang seperti apa saat ini? Sebelum kita bawa, mungkin salah satunya itu mungkin Morgan kali ya. Karena gini, sebelum ada Morgan masuk ke Indonesia ini, mobil itu konotasinya itu hanya terbatas ke beberapa merek aja. Ya. Yang which is feels driving experience-nya itu 11-12. Oke. Jadi pada saat mereka coba ini Morgan, mereka itu bisa punya driving experience itu yang sangat berbeda. Karena Morgan itu kan mobil yang atapnya bisa dibuka, sampingnya bisa dibuka, jadi mereka bisa enjoy nyetir, beda banget feels. Beda banget ya. Tapi kalau menurut kamu tren sendiri apa sih yang orang cari dari mobil-mobil premium ini? Mesti kayak gimana nih? Apa yang harus terpenuhi dari mobil ini untuk memenuhi keinginan para customer? Mungkin setelah Morgan itu cara mereka berpikir tentang mobil itu agak sedikit beda. Kalau yang dulu misalnya orang cari mobil yang kenceng segala macam gitu kan. Cuma di Jakarta nggak bisa kenceng. Nggak bisa. Makanya kita harus enjoy mobilnya itu. Jadi mereka tuh sekarang mungkin banyak di Indonesia sekarang mobil yang cabrio. Jadi orang itu mulai lebih enjoy mobilnya, bukan kenceng-kencengnya. Gitu. Oke. Kalau untuk misalnya pamer-pamer atau show off ke teman-teman orang-orang itu masih menjadi tren nggak di kalangan penggemar mobil kita? Kalau kayak gitu mungkin kan setiap orang punya cara berpikir yang beda-beda. Cuman mungkin kita sih jarang ngomongin hal itu sih. Yang biasa sering kita ngobrol itu banyak mobil itu kan dijadikan suatu alat investasi. Contoh kalau misalnya kayak di luar negeri. Di luar negeri itu mereka itu... Tunggu. Mobil alat investasi? Iya. Gue baru pertama kali denger ini loh. Biasanya mobil itu nilai jualnya akan turun, biasanya ya. But I don't know with the luxury car segment gitu. Bisa jelasin nggak kenapa mobil sekarang bisa jadi alat investasi buat your community? Mobil itu, ini contoh di luar negeri ya, tapi ini juga udah apply sih sebenarnya di Indonesia. Di luar negeri itu orang itu sekarang itu cenderung investasi, mungkin pergi kayak salah satunya jam, mobil. Mereka itu properti udah sedikit mulai beralih. Karena properti itu kan dia stuck di satu tempat yang sama. Jadi kalau tempat itu dalam konotasi keadaannya berubah, mereka tuh nyangkut di situ.
Sedangkan kalau kayak mobil di luar negeri itu, apalagi kayak di Eropa, dia mau jualan dari Swiss pergi ke Jerman itu tuh gampang banget gitu kan, meskipun beda negara. Nah, jadi meskipun harganya kalau naik dijual itu marketnya gede. Oh, oke. Di Indonesia itu juga begitu. Untuk beberapa mobil harganya itu udah mulai appreciate, bukan depreciate lagi. Wow. Kalau kemarin Rolex, Patek Philippe harganya naik gila-gilaan, sekarang udah mulai turun. Ini ternyata mobil kelas premium harganya appreciate, naik. Sama. Oke. Ngomong-ngomong soal your job, selain menakodai TDA Luxury Toys, apa aja sih kesibukan seorang William Chandra? Kalau saya sih, saya fokus di segmen otomotif. Cuman kita terakhir tuh kita ada yang bikin kaca film. Jadi kita bawa kaca film Motoshield dari US, karena dia itu kaca film terbaik di US. Karena industri kaca film di Indonesia menurut saya udah sangat mature. Untuk bisa masuk ke market itu, ya kita harus bawa produk yang terbaik. Artinya kesibukan kamu pun masih related dengan industri otomotif. How's the business doing untuk kaca film ini, Bill? Kita masih struggle, cuman ya kita berusaha. Oke. Cuman struggle ini yang seru kan. Iya. Kalau misalnya dulu nggak struggle, nggak mungkin TDA akan sebesar sekarang ya kan? Belum besar. Belum besar. Soal size, kamu belum menganggap TDA besar? Belum Ya? Belum. Oke. So, ini seperti halnya Glenfiddich, yang berhasil meraih penghargaan global sebagai the world most awarded single malt Scotch whiskey. Untuk mencapai titik kesuksesan seringkali kan kita perlu pushing the boundaries atau mendobrak batasan, mendobrak segala rintangan gitu. Nah, menurut kamu apa saja dobrakan atau gebrakan yang kamu ambil untuk membawa TDA Luxury Toys di level sekarang? Jadi menurut saya stages dalam kita melakukan terobosan itu berbeda ya. Mungkin pada saat awal saya buka showroom, saya tuh nggak ngerti cara ngelihat mobil ini bekas dicat atau bekas tabrakan. Jadi itu stages mungkin yang awal. Setelah itu stages bagaimana cara kita bisa jualan ini barang, ini mobil. Setelah itu stages ya kayak pandemik itu, jadi kita melakukan terobosan seperti kita coba apply mobil-mobil yang ini. Buat saya sih terobosan setiap level itu berbeda, dan kita intinya kalau ingin melakukan sesuatu yang maju atau lebih, kita harus melakukan terobosan itu. Oke, aku jadi penasaran, emang bedanya apa sih yang habis tabrakan sama habis dicat? Oh, beda banget. Beda banget. Dulu saya ngeliat kan susah, orang bilang nih, waktu saya belajar ya. Awam melihatnya ya sama aja. Iya, kelihatannya kan udah bagus kan, udah dibenerin, udah dicat gitu kan. Nah, cuman sebenarnya kalau mobil yang bekas dicat itu ada spot-spot tertentu yang tandanya masih ada. Oh, jadi nggak akan bisa jejak itu dihilangkan, nggak akan bisa? Nggak bisa. So, menurut kamu gebrakan-gebrakan atau melewati rintangan ini by stages itu, mulai dari awal banget itu. Kalau yang paling baru, gebrakan apa atau dobrakan apa yang kamu lakuin, Bang? Yang paling baru? Yang paling baru. Kita lagi bikin showroom TDA yang baru. Yang mungkin bakal bisa ready untuk serving di 2024. Kita nanti akan ngebahas lebih jauh soal itu di segmen berikutnya. Udah memegang 4 brand mobil luxury yang besar dan juga anti mainstream, dan juga bisnis udah berjalan 13 tahun. Apa kemudian proyek atau langkah selanjutnya dari William Chandra? Kita tuh ada rencana mau bangun showroom yang kedua sebenarnya. Sebenarnya bukan yang kedua, jadi nanti yang sekarang ini kita tutup, kita jadi yang kedua. Oke. Apa yang istimewa dari showroom ini? In terms of mungkin secara display mobil kali ya. Mungkin display mobil itu kira-kira bisa muat sekitar 300-an mobil. 300-an mobil? Yang sekarang berapa mobil? 30-an mobil. 30. Ini artinya, bentar, kalau aku bayangin, in terms of size, akan 10 kali lipat dari yang sekarang. Lokasinya di mana? Di Kramat Pela, di Kebayoran Baru. Seberang dari? Di seberang dari yang sekarang. Yang sekarang. Itu kalau misalnya, wow, 10 kali lipat
Well, berarti akan terbesar di Indonesia kah? Mudah-mudahan ya. Tunggu, terbesar di Indonesia atau terbesar di Asia Tenggara? Mungkin kalau secara display mungkin Asia Tenggara kali ya. Kalau secara display Asia Tenggara. Kapan ini akan dibuka? 2024. Mudah-mudahan semester 1. Wow, artinya ini akan jadi showroom yang tidak hanya terbesar di Indonesia, tapi secara ukuran akan terbesar di Asia Tenggara. Mungkin teman-teman bisa bayangin, 300 mobil akan muat di situ. Wow. Mudah-mudahan ini bisa merubah industri otomotif Indonesia. Jadi kalau kayak di luar negeri itu kan banyak yang flagship kayak gitu kan. Ya, kita berharap mungkin ini bisa jadi salah satu destinasi. Dan menarik banyak orang, investor, ataupun calon pembeli untuk datang ke Indonesia mungkin untuk melihat kemungkinan untuk membeli mobil-mobil di sana ya. 300 mobil dalam satu showroom, that's huge man. Oke, well, kalau tadi secara bisnis TDA Luxury Toys, tapi kalau secara personal kamu sebagai seorang William Chandra, sifat apa yang mungkin di tahun depan pengen kamu hilangkan atau pengen kamu jadikan ini semakin tebal, semakin lebih baik? Mungkin saya pengen coba untuk bisa berkontribusi lagi lebih untuk Indonesia mengenai kayak dari industri otomotif ataupun juga mengenai masalah seperti charity atau segala macam kali ya. Mungkin di situ yang saya pengen coba tingkatin. Tapi aku belajar sih bahwa semakin orang tinggi, semakin orang sukses, justru malah semakin dia akan semakin banyak memberi. Amin, mudah-mudahan saya sukses ya. Ya kan, bukannya semakin banyak mencari, tapi semakin banyak memberi. Amin. Mungkin itu yang ada di DNA seorang William Chandra ya kamu. Oke, aku pengen tanya sekarang, apa saja sebenarnya formula rahasia yang diterapkan oleh kamu, Well, untuk meraih kesuksesan yang mungkin bisa dijadikan pelajaran buat audiens yang nonton obrolan kita? Mungkin saya sih belum sukses, cuman saya sih berusaha, saya berjuang terus kali ya. Mungkin setiap kali saya ngerasa saya mau ngelewatin sesuatu, itu halangan rintangannya itu pasti banyak banget. Mungkin ada satu waktu yang mungkin kita ngerasa capek dan udah mau give up. Oke. Sebenarnya itu adalah hal krusial yang nggak boleh dilakuin. Karena buat saya jalan menuju Roma itu ada 1001 cara ke situ. Mungkin cara yang ini kita nggak tembus, ya udah kita coba cara yang lain. Jadi mendobrak aja kalau misalnya ada halangan dan jangan menyerah ya. Dan aku pun juga belajar secara pribadi bahwa ketika ada kesulitan justru ini memunculkan inovasi atau kesempatan lain dari seorang William Chandra. Kalau misalnya kamu menyandingkan diri dengan Glenn Fiddich, apa kesamaan yang kamu lihat dari diri kamu sendiri dengan semangat yang diusung oleh Glenn Fiddich dalam hal utamanya semangat untuk mendobrak batasan atau kesulitan? Jadi contohnya mungkin kayak Glenn Fiddich, dia kan single mode pertama yang melakukan ekspor. Jadi dia melakukan suatu terobosan baru kan. Mungkin setelah itu dia juga core-nya mungkin dia menjaga dia punya kualitas. Karena itu saya setuju banget tuh. Jadi kalau menjaga kualitas kayak TDA itu kita sekarang ada QR code. Jadi zaman dulu kan kalau kita mau beli mobil, datang kita lihat mobilnya bagus nggak, si penjualnya pasti bilang, oh mobil ini Bagus Pak. top, terbaik, bagus banget. Tapi ternyata mobilnya bekas tabrakan, ini ono gitu. Kalau kita sekarang ada QR code itu dilakuin di bengkel kita cek seluruhnya. Ada bekas cat atau bekas tabrakan kita pasti kasih tahu, itu di QR code itu. Jadi karena buat saya untuk bisa menang jangka panjangnya itu adalah Soal kualitas itu. Dan itu yang membuat TDA Luxury Toys dengan Glenn Fiddich cocok dan sejalan, yakni sama-sama menjaga kualitas ya. Oke, ini mungkin terakhir pertanyaan dari aku. Apa pesan kamu untuk audiens kita yang entah itu dari generasi muda atau generasi yang lebih senior agar tetap bersemangat dan berani untuk mendobrak batasan ataupun kesulitan untuk mencapai keberhasilan kamu? Core-nya itu semangat ya, core-nya itu kan semangat untuk kita bisa maju. Jadi meskipun seberapa berat tantangannya itu, mungkin kita harus tetap cari jalan untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Mungkin hari itu kita lelah, malam kita tidur, pagi kita harus semangat lagi setelah mandi. William Chandra, founder dan juga CEO dari TDA Luxury Toys. Thank you banget buat waktunya. Ya. Sukses terus buat kamu, bro. Sukses. Every year, a stag sheds its antlers.
that must face uncertainty. Alone. Exposed. But only by embracing the unknown can it grow stronger. Reaching the top is just the beginning. Glenfiddich, where next?